Shalom saudaraku, dimanapun kita berada, saya yakin bahwa kita semua ada dalam keadaan sehat. Pagi ini saya akan memimpin kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian kita, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Shalom untuk teman-teman GWG manapun kalian berada. Sebelum kita memulai ibadah online pada minggu pertama di bulan Mei ini, ada baik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari yang cerah indah ini Tuhan. Kita bisa sama-sama kembali beribadah walau via online Tuhan. Kiranya ibadah yang kami naikkan pada pagi hari ini bisa menyenangkan hati-Mu, bisa menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan berkati para pelayan-pelayan-Mu, anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari yang cerah ini Tuhan. Berkati pembawa firman-Mu Bang Tony, berkati WL, Kak Osni, berkati doa syafaat, Katri dan sebagainya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati GWG lebih luar biasa lagi Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar kita sama-sama bisa belajar, kita sama-sama bisa menyembah, kita bisa sama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu secara bersama-sama di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita mau katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu.
Baik, kita akan berdoa buat pribadi kita. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, biar lewat doa-doa kita ini akan kita semakin dikuatkan, semakin diberkati Tuhan, diberikan kesehatan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di saat ini hamba-Mu berdoa buat kami atau buat anak-anak-Mu GWG dimanapun mereka berada. Hamba-Mu sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan, atas pertolongan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, hingga sampai saat ini mereka masih ada. Mereka masih dalam naungan Tuhan, mereka masih dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu bersyukur dan hamba-Mu tetap berdoa buat mereka dan menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan akan senantiasa memberkati mereka, melindungi mereka, dan memberikan mereka kesehatan, bahkan dalam setiap aktivitas mereka, baik anak-anak-Mu GWG yang masih dalam studi Tuhan, meskipun di rumah mereka belajar, Kau berkati, Engkau tolong, berikan mereka kepintaran Bapa, Engkau pakai mereka semakin luar biasa lagi dalam pelayanan-Mu, dalam kehidupan mereka, dalam pergaulan mereka, bahkan dalam setiap pertemanan mereka, terlebih dalam studi mereka Tuhan. Engkau berkati, Engkau tolong mereka. Apapun yang diharapkan anak-anak-Mu, apapun cita-cita anak-anak-Mu ke depan Bapa, saya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau jamah, Engkau jawab, Engkau berkati Tuhan. Aku percaya Tuhan tak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau selalu ada senantiasa, dan itulah yang kami imani, itulah yang kami percayai. Anak-anak-Mu GWG pada saat ini Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah anak-anak-Mu GWG, kuserahkan semua di dalam tangan Tuhan. Di masa pertumbuhan mereka sebagai remaja menuju kedewasaan, biarlah Engkau terus memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk khususnya buat GKKI Harvest, buat jemaat-jemaat, buat para penatua, buat para pengerja, bahkan para hamba-hamba yang melayani di GKKI Harvest, baik di Harjamuti maupun di Harvest. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan dan berdoa buat para penatua kami yang saat ini mereka masih dalam keadaan baik, buat keluarga Pak Tommy dan Ibu Koni, buat keluarga Pak Salmo dengan Ibu Salmon, buat keluarga dengan Pak JK dengan Ibu JK. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pertolongan yang Kau telah menyertai mereka, yang Kau telah berikan dalam kehidupan mereka. Saat ini mereka dalam keadaan baik, saat ini mereka dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, kami tak pernah lelah dan kami tak pernah berhenti untuk menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Biarlah semakin Engkau berikan mereka kekuatan, semakin Engkau berikan mereka kesehatan, pulihkan mereka yang saat ini mereka dalam kelemahan tubuh, bahkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, bahkan dalam rumah tangga mereka Engkau berkati Tuhan. Engkau tolong Tuhan para penatua kami, berkati mereka dalam setiap pelayanan. Engkau semakin pakai mereka Tuhan, bahkan dalam rumah tangga mereka, terhadap anak-anak mereka, cucu menantu mereka Tuhan, kuserahkan semua di dalam tangan Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan tiga penatua kami ini. Engkau tak pernah meninggalkan mereka. Di masa tua mereka Engkau semakin pakai, Engkau semakin berkati, bahkan mereka dalam sakit, lemah tubuh saat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pulihkan mereka, berikan mereka kesembuhan, biar mereka tetap merasakan kasih Tuhan, dan mereka tetap selalu ada di dalam Tuhan. Engkau pakai dan Engkau selalu menjaga, melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang ada di Harvest. Engkau berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau tolong hamba-Mu sangat-sangat bersyukur pada saat ini mereka masih ada, mereka masih dalam keadaan sehat, mereka masih dalam keadaan baik Tuhan, bahkan mereka masih bisa melakukan aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tetapi hamba-Mu tak pernah berhenti menyerahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terus
berkati, Engkau terus menyertai, Engkau terus melindungi mereka Tuhan, dan bahkan Tuhan Engkau tetap jaga jemaat-Mu, biar mereka tetap dalam keadaan baik, biar mereka tetap dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya, berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang masih dalam keadaan pemulihan atau lemah tubuh-Mu, atau masih ada yang dirawat Tuhan. Tuhan, kuserahkan di dalam tangan-Mu, apapun sakit penyakit mereka, hanya di dalam nama Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan. Hanya di para medis yang menangani para masyarakat yang terdampak dengan corona Tuhan, juga Engkau berkati mereka, pakai mereka sebagai saluran berkat-Mu, pakai mereka juga Tuhan sebagai saluran penyembuhan bagi bangsa dan negara kami ini, buat masyarakat yang sudah positif corona. Terima kasih Tuhan, kuserahkan para medis ini dalam tangan-Mu. Tanpa Tuhan dalam kehidupan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Aku percaya Tuhan, lawatan Tuhan ada bersama dengan mereka, kuasa Tuhan akan nyata di negara kami ini. Begitu juga para masyarakat Tuhan yang sudah positif, yang sudah meninggal, bahkan yang saat ini sudah sembuh, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terus menyatakan mujizat-Mu di bangsa negara kami ini, dan biarlah yang sudah sembuh juga Tuhan, Engkau tetap pulihkan mereka kesehatan. Dan buat yang sudah meninggal, biarlah juga Engkau berkati Tuhan, keluarga yang sudah ditinggal, berikan mereka kesehatan, dan juga Tuhan biarlah penghiburan daripada Engkau akan senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh bangsa negara kami ini, kejahatan apapun yang ada di bangsa negara kami ini Tuhan, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kuasa Tuhan, dan Engkau pakai para anak-anak-Mu, remaja, pemuda-Mu di bangsa negara kami ini menjadi generasi penerus Tuhan, yang dapat membanggakan, yang dapat memberikan teladan, bahkan segala apapun yang ada di bangsa negara kami ini, baik itu kejahatan, narkoba, pembunuhan, pencabulan seksual, ya Tuhan, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jauhkanlah pemuda-pemuda, remaja-remaja Tuhan yang ada di bangsa negara kami ini. Biarlah Tuhan Engkau akan menjauhkan korupsi di bangsa negara kami ini. Kami tolak itu semua Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan semua bangsa negara kami ini, dimanapun mereka Tuhan berada pada saat ini, hanya tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami akan mengakhiri doa-doa syafaat kami ini, dan kami akan menyempurnakan doa-doa syafaat kami ini melalui doa Bapa kami yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom GWG, selamat bergabung di ibadah online pada minggu pertama bulan Mei ini.
dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Jojo yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan sharing kepada teman-teman semuanya. Dan pada hari ini saya memberikan judul tujuan hidup ya. Nah, sebelum ke tujuan hidup, saya mau tanya kepada teman-teman semuanya, tujuan kalian belajar apa? Pasti untuk mendapatkan nilai yang baik ya, dan juga ingin lulus pastinya. Nah, untuk para pekerja ya, tujuan orang bekerja apa? Untuk mendapatkan penghasilan ya, untuk mendapatkan penghasilan dan mendapatkan karir yang lebih baik. Nah, balik lagi kepada tujuan hidup. Mungkin saat ini kita memiliki tujuan hidup ya, mungkin berbeda-beda, tapi kita mau belajar ya, mau belajar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, tujuan hidup kita. Nah, kita buka di Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 3. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dirinya, di dalam dia." Nah, di sini kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk setiap kita ya, dan kita percaya tujuan hidup juga sangat penting untuk menuntun kita dalam hidup ini ya. Dengan adanya tujuan hidup, kita dapat hidup seturut dengan kehendak Allah ya, sehingga Tuhan bekerja dalam hidup kita ya. Apa tujuan dan bagaimana cara kita mencapai tujuan hidup itu ya. Nah, yang pertama adalah tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidup kita. Nah, dari mana taunya? Dari ayat 3b. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Nah, di sini kita belajar dari pengemis ya, pengemis yang buta sejak lahirnya. Ya, di sini dikatakan bahwa pengemis itu mungkin tidak ataupun belum punya tujuan hidup ya, belum mengetahui tujuan hidupnya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena dia memiliki kekurangan, dia buta ya, sehingga mungkin membuat dia putus asa ya, membuat dia putus asa. Nah, ketika dia bertemu dengan Yesus dan Yesus mencelikan matanya, hidupnya mulai berubah ya, tujuan hidupnya mulai berubah gitu. Nah, dia mulai menceritakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya ya. Dia yang menyembuhkan ya, dia adalah anak Allah ya, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dari kesaksiannya. Nah, di sini yang mau menjadi refleksi bagi kita adalah ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Ya. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Nah, tujuan hidup yang seperti apa? Ya. Tujuan hidup yang menjadi garam dan terang bagi orang lain. Ya. Karena ketika kita bisa menjadi garam dan terang bagi orang lain, kita akan memberikan dampak bagi orang tersebut dan mereka akan memuliakan nama Tuhan ya. Nah, oleh sebab itu walaupun kita masih muda ya, kita percaya bahwa muda bukan ukuran ya, muda bukan ukuran. Kita bisa menjadi contoh untuk orang-orang yang tua ya. Contohnya seperti apa? Kita bisa menjadi berkat di sekolah kita lewat kita menjadi kita ikut dalam organisasi, di gereja kita aktif dalam pelayanan ya, terus di keluarga kita rajin membantu orang tua, tidak melawan, rajin belajar dan lain sebagainya. Hal-hal yang simpel yang bisa kita lakukan ya. Jadi ketika kita melakukan hal-hal positif
ya kepada orang lain akan melihat kehidupan kita dan memuliakan nama Tuhan. Gitu ya. Jadi tujuan hidup kita adalah mempraktekkan, menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, baik kita sebagai pelajar ataupun sebagai pekerja. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara agar kita bisa mencapai tujuan tersebut? Caranya seperti apa? Nah, kita baca di ayat 2 dan 3 ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya." Nah, di sini ada perbedaan sudut pandang, cara pandang dari Yesus dan juga murid-muridnya. Ya, murid-murid Yesus melihat pengemis buta, ya, butanya itu karena dosa, ya, dosa dari pengemis tersebut atau dosa dari orang tuanya. Tetapi Tuhan Yesus memiliki sudut pandang ataupun cara pandang yang benar, ya. Tuhan Yesus memiliki cara pandang bukan dari dosa, tapi dari rencana Tuhan, ya. Apa yang Tuhan akan lakukan dalam kekurangannya dia yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, jadi di sini kita belajar supaya kita bisa memiliki cara pandang yang benar untuk mencapai tujuan hidup kita. Ya, cara pandang yang benar seperti apa? Ya, ketika kita memilih menghadapi situasi yang sulit, ya, respon kita seperti apa? Apakah kita down? Apakah kita merasa putus asa, ya? Atau sebaliknya, kita akan terus berlari, ya, kita akan ngejar impian kita dan terus berdoa mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan, ya. Kita terus mengandalkan Tuhan, ya. Walaupun kita menghadapi situasi sulit, kita terus mengandalkan Tuhan. Kita memiliki cara pandang yang benar, kita memiliki cara pandang yang positif, gitu. Nah, saat-saat ini adalah saat-saat yang bisa dikatakan sulit ataupun susah, ya. Wabah COVID sudah menyebar ke seluruh dunia, seluruh bangsa, dan kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa berkunjung ataupun berpergian. Nah, saat ini adalah saatnya kita untuk berdiam diri, ya, mengambil hikmah, ya, memiliki cara pandang yang benar bahwa ada rencana Tuhan di balik wabah ini, ya. Kita percaya ada pertolongan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Itulah pesan-pesan ataupun sharing saya pada pagi hari ini. Semoga memberkati teman-teman semuanya. Tetap di rumah dan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Mari kita angkat pujian kita bagi Dia segala pujian. Shalom teman-teman GWG dimanapun kalian berada. Tadi kita sudah sama-sama untuk menyembah, kita sama-sama untuk memuji, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan kiranya
ibadah kita, ibadah online pada pagi hari ini telah selesai. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, di mana kami sudah berkumpul, kami sudah beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang tadi kami dengar, kiranya apa yang tadi kami memuji-Mu, menyembah-Mu, bisa kami terapkan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian pelayanan pada minggu hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka berlipat kali ganda. Engkau pakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati pendidikan kami, berkati apapun yang kami lakukan, walau kami masih terus tetap di rumah saja untuk mentaati aturan yang telah pemerintah buat Tuhan. Tuhan, kiranya kami rindu untuk beribadah bersama-sama di tempat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau segerakan apa yang kami mau dan hilangkan virus corona yang ada di dunia dan negeri tercinta kami ini Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan di seminggu yang akan datang Tuhan. Kiranya kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat-Mu untuk melakukan ibadah seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you. God bless. Dadah.